Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rehan Ramadan Wahyudi, yaitu saya sendiri, dan dua rekan saya, yaitu Fatih Ahmad Al-Ghifari dan Fadil Akbar. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sebuah program sederhana yang kami buat menggunakan Microsoft Excel dengan topik forecasting pengeluaran mahasiswa. Program ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran harian, mengelompokkan berdasarkan kategori, menampilkan ringkasan dan perkiraan pengeluaran ke depannya. Untuk latar belakang pengelolaan keuangan pribadi penting bagi mahasiswa karena kebutuhan finansial yang beragam dan dinamis sering menimbulkan ketidakseimbangan pengeluaran. Kurangnya perencanaan berbasis data dapat menyebabkan pemborosan dan kekurangan dana di akhir periode. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah forecasting, yaitu peramalan berbasis data historis untuk memprediksi pengeluaran di masa depan sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih efektif. Microsoft Excel, khususnya dengan dukungan Visual Basic for Application atau VBA, memungkinkan pengelolaan data, perhitungan statistik, dan visualisasi dilakukan secara otomatis dan efisien. Pemanfaatan VBA dalam Excel dapat membantu mahasiswa mengelola data pengeluaran historis dan menghasilkan prediksi secara mudah tanpa memerlukan keahlian pemrograman tingkat lanjut. Proyek ini bertujuan merancang program forecasting pengeluaran mahasiswa berbasis VBA pada Microsoft Excel agar mahasiswa dapat mengelola keuangan pribadi secara lebih terencana, akurat, dan praktis sebagai alat bantu perencanaan finansial berbasis teknologi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk halaman pertama aplikasi kami, yaitu ada halaman main menu. Di halaman main menu ini terdapat dua text box, satu combo box, satu list box, dan 5 comment button. Yang pertama, di sini ada comment button 5, comment button next. Di sini fungsinya untuk menuju untuk ke halaman berikutnya. Lalu ada delete, sub delete, ini untuk menghapus data yang sudah masuk ke dalam daftar pengeluaran. Lalu ada sub refresh, ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam daftar pengeluaran. Lalu ada sub add, add ini untuk memasukkan data yang sudah kalian isi ke dalam daftar pengeluarannya. Lalu ada clear, di sini clear itu untuk menghapus data yang kalian isi di form main menunya. Next. Lalu ada sub kategori enter. Ini itu list untuk combo box dari kategori dan ada update. Ini untuk mengedit data yang sudah ada dalam daftar pengeluarannya. Nah, untuk halaman selanjutnya atau user form selanjutnya, ada user form recap. Jadi di user form ini akan menampilkan total pengeluaran di bulan ini, lalu menampilkan kategori terbesarnya, dan juga menampilkan total pengeluaran per kategorinya. Untuk sintaks itu sendiri ada comment button underscore click. Ini tuh fungsinya untuk mengalihkan user form ke user form selanjutnya, yaitu user form forecast. Selanjutnya ada user form initialize. Fungsinya adalah untuk mengcall hitung rekap dan update rekap bulanan. Nah, ini adalah sintaks untuk hitung rekapnya. Jadi, hitung rekap ini adalah inti dari user form kedua atau user form rekap. Jadi, di sintaks hitung rekap di sini itu berfungsi untuk menghitung total pengeluaran di bulan ini, lalu berfungsi juga untuk mencari kategori terbesarnya dan juga untuk menghitung total per kategorinya. Nah, ini ada lanjutan dari sintaks sebelumnya. Dan di sini adalah sintaks untuk update rekap bulanan. Di update rekap bulanan ini, fungsinya adalah untuk membuat rekap pengeluaran per bulannya, bukan per kategori. Yang dimana update rekap bulanan ini akan ditampilkan pada user form selanjutnya, yaitu user form forecast. Nah, di sini adalah lanjutan dari sintaks update rekap bulanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang terakhir itu adalah user form forecast. User form ini berfungsi untuk menampilkan rekap pengeluaran bulanan serta menghitung perkiraan pengeluaran bulanan berikutnya.
berikutnya. Proses perhitungan dilakukan secara otomatis ketika tombol hitung forecast ditekan. Pada user form ini, kami menggunakan satu list box untuk rekap bulanan dan satu comment button untuk hitung forecast dan satu comment button lagi untuk tombol next. Dan kurang lebih seperti itu sintaksnya. Nah, selanjutnya kami akan melakukan demo programnya. Nah, jadi ketika kita buka programnya, program akan meminta kita untuk menginput tanggal, kategori, dan nominalnya. Jadi kita harus menginput tanggalnya dulu. Misalkan tanggalnya adalah hari ini, 17 Desember 2025. Lalu kita pilih kategorinya. Kategori di sini ada makan, transportasi, belanja, hiburan, dan lainnya. Kita pilih makan, lalu kita masukkan nominalnya, misalkan 12.000. Lalu kita pencet Add. Nah, ketika kita pencet Add, data akan langsung muncul di daftar pengeluaran. Nah, semisalnya kita ingin mengedit input data yang baru kita masukin tadi, kita bisa edit menggunakan button update. Caranya adalah kita input dulu, lalu misalkan kita pengen edit kategorinya. Tadi kan kategorinya makan, kita ganti ke misalnya belanja. Nominalnya 30.000. Lalu kita tinggal pencet update, maka input yang tadi yang sebelumnya yaitu makan akan ganti menjadi belanja. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus input kita di daftar pengeluaran ini, kita bisa menghapusnya dengan tombol delete. Caranya adalah kita pilih dulu mana input yang ingin kita hapus. Setelah kita pilih, kita pencet delete, maka daftar pengeluaran akan menghapus input yang tadi. Nah, tombol clear di sini fungsinya adalah untuk mengclear atau membersihkan input yang ada di tanggal, kategori, dan nominal. Misal kita pencet, maka tanggal, kategori, dan nominal otomatis terbersihkan. Nah, selanjutnya jika kita ingin ke halaman selanjutnya, kita tinggal pencet tanda panah di sini. Nah, ini adalah user form kedua, yaitu user form rekap pengeluaran. Di sini, user form akan menampilkan total pengeluaran di bulan ini, lalu kategori terbesarnya, dan total per kategorinya. Misalkan kita pencet next lagi, kita pencet tombol panah. Dan di sini adalah user form forecast-nya. Jadi, seperti yang udah dibilang tadi, user form forecast ini akan menampilkan eh, rekap pengeluaran per bulannya dan juga eh, menghitung, jika kita ingin menghitung forecast-nya, kita tekan tombol hitung forecast dan forecast otomatis muncul. Nah, jika kita mencet tanda panah lagi, program akan otomatis balik ke halaman awal, yaitu main menu. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem forecasting pengeluaran mahasiswa menggunakan VBA Excel, dapat disimpulkan bahwa program yang dibangun mampu memberikan prediksi pengeluaran secara lebih cepat, sistematis, dan akurat dibandingkan perhitungan manual. Penggunaan VBA memungkinkan otomatisasi proses input data, pengelolaan nilai historis, hingga perhitungan hasil ramalan sehingga mengurangi potensi manusia. Model forecasting yang kami gunakan yaitu metode double exponential smoothing yang menunjukkan bahwa pola pengeluaran mahasiswa dapat dianalisis dan diproyeksikan untuk periode berikutnya dengan tingkat deviasi yang relatif kecil. Hal ini membuktikan bahwa data historis pengeluaran memiliki pola yang cukup stabil untuk digunakan sebagai dasar prediksi. Secara keseluruhan, pengembangan program ini hasil mencapai tujuan utama, yaitu menyediakan alat bantu sederhana namun efektif untuk memprediksi kebutuhan finansial mahasiswa. Sistem ini tidak hanya bermanfaat sebagai media pembelajaran pemrograman VBA, tetapi juga dapat digunakan secara praktis untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan pribadi secara lebih terencana dan berbasis data. Sekian video pemaparan dari kami. Apabila masih terdapat kekurangan, kami memohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton.